Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang alat gerak manusia. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak sih kenapa kita bisa bergerak? Kita bisa bergerak seperti berjalan, menulis, melompat, bermain sepeda, dan bergerak lainnya karena kita memiliki alat gerak. Nah, apa saja sih alat gerak yang dimiliki oleh manusia? Jadi, alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat gerak aktif dan yang kedua yaitu alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu terdiri dari otot. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena membantu tulang agar dapat bergerak. Sedangkan alat gerak pasif itu terdiri dari tulang. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Nah, baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang alat gerak manusia. Yang pertama yaitu ada alat gerak aktif yaitu otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga yaitu otot lurik. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong yang bagian ujungnya meruncing dan memiliki satu inti sel. Otot polos ini dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti usus, saluran pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan rahim. Pada sistem otot manusia, otot polos dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini itu bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak tanpa disadari. Nah, otot polos ini juga berkontraksi secara perlahan, teratur, dan tidak mudah lelah. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang menyusun dinding jantung yang berfungsi dalam memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot yang istimewa karena hanya terdapat di jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Otot jantung berkontraksi dengan kuat dan berirama. Bentuk otot jantung yaitu memanjang, silindris, dan serabut. Selnya bercabang dan saling menyatu dengan inti sel yang banyak dan terdapat di tengah. Nah, yang ketiga yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini meletak pada rangka tubuh manusia. Dinamakan otot lurik karena memiliki pola serat bergaris gelap dan terang pada serabut otot. Otot ini bekerja secara sadar sesuai dengan perintah otak. Ciri-ciri lain dari otot lurik yaitu berbentuk silindris, panjang, memiliki ribuan serabut yang membentuk jaringan otot, memiliki banyak inti sel di bagian tepi. Otot lurik dapat bekerja dengan kuat dan cepat, tetapi mudah lelah. Selanjutnya yang kedua yaitu alat gerak pasif, tulang. Tulang adalah rangka yang tersusun membentuk tubuh manusia maupun hewan. Tanpa tulang, sistem gerak manusia tidak akan sempurna. Tulang berfungsi untuk menegakkan tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti jantung dan paru-paru, memberi bentuk tubuh, serta sebagai tempat melekatnya otot. Macam-macam tulang pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangka kepala.
Rangka kepala berfungsi melindungi otak dan pembentuk struktur wajah manusia. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak yang terdiri dari tulang dahi, tulang belakang kepala, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, serta tulang lidah. Selanjutnya yaitu rangka badan. Rangka badan adalah sekumpulan tulang yang menentukan bentuk tubuh manusia. Tulang yang menyusun rangka badan antara lain yaitu 1. Tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang kedua yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tulang dada. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tanju pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Yang keempat yaitu tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Yang selanjutnya yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak pada manusia terdiri dari anggota gerak bagian atas yaitu sepasang tangan dan anggota gerak bagian bawah yaitu sepasang kaki. Rangka anggota gerak berbentuk pipa berruas-ruas yang berfungsi sebagai pendukung terjadinya pergerakan pada tubuh manusia. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Sedangkan tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Jika kita tidak memeliharanya, aktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang bagaimana sih memelihara kesehatan alat gerak. Memelihara kesehatan alat gerak yang pertama yaitu duduk dengan posisi yang benar. Kita harus membiasakan sikap duduk yang benar, yaitu dengan posisi tegap dan lurus, sedikit menyandar pada kursi dan letak bahu ke arah belakang. Duduk tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri. Jangan terlalu maju ke depan atau ke belakang karena dapat menyebabkan tulang menjadi bengkok. Nah, berikut adalah gambar duduk dengan posisi yang benar. Selanjutnya yang kedua yaitu berdiri dengan posisi tegak dan lurus. Biasakan posisi lurus dan tegak jika berdiri. Jangan bertumpu pada satu kaki karena berat tubuh tidak bisa ditompang hanya dengan satu kaki. Berdiri dengan bertumpu pada satu kaki akan mengakibatkan gangguan lutut yang menjadi tumpuan. Nah, berikut adalah contoh posisi berdiri dengan tegak dan lurus. Yang ketiga yaitu mengangkat beban sesuai kemampuan. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk mengangkat beban melebihi kemampuan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tulang lelah, bahkan bisa patah dan otot terkilir. Yang keempat yaitu berjemur di bawah matahari. Sinar matahari pagi dari pukul 7 sampai 9 dapat membantu produksi vitamin D yang ada di tubuh. Vitamin D membantu menguatkan tulang dan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tulang manusia. Yang kelima yaitu berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium bagi tulang. Kalsium di sini berfungsi untuk menguatkan tulang dan mengurangi resiko terkena penyakit tulang, misalnya osteoporosis. Nah, berikut adalah contoh olahraga yang bisa menjaga kesehatan organ gerak kita.
Ada olahraga bersepeda, sepak bola, berlari, kasti, renang, bulu tangkis, dan masih banyak olahraga lainnya. Yang keenam yaitu makan makanan bergizi. Kita harus biasakan makan makanan yang bergizi untuk menguatkan dan memelihara tulang. Beberapa makanan yang baik untuk tulang serta mengandung kalsium dan mineral terdapat pada susu, keju, telur, yogurt, ikan, kedelai, bayam, brokoli, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja materi tentang organ gerak pada manusia. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.